Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Fajri Ismail dengan NIM 11011170271 dari kelas TT 4110. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas besar mata kuliah SKO dengan judul kelompok kami yaitu perencanaan link point to point. Materi pertama yang akan dijelaskan itu perencanaan jaraknya. Dari perencanaan jarak tersebut, kita mencari daerah yang belum terjangkau oleh jaringan. Di sini kita mengambil sampel data di wilayah Papua. Setelah dapat daerah yang belum terjangkau oleh jaringan, kita menghitung jarak dari daerah tersebut ke daerah yang sudah terjangkau oleh jaringan. Dapat dilihat diperoleh data bahwa terdapat daerah yang pertama itu Klamono di wilayah Sorong, Papua Barat. Ke daerah yang sudah terjangkau ada Maibrat di Papua Barat. Dari situ diperoleh data jarak tempuh yang diperoleh sekitar 127 km dengan estimasi waktu 2 jam 59 menit atau sekitar hampir 3 jam. Pada selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perencanaan spesifikasinya. Yang pertama yang harus diketahui adalah kita harus menentukan transceivernya. Ingin memakai transceiver jenis apa? Setelah diperoleh transceiver jenis apa yang digunakan, maka dapat dilihat pada dataset transceiver tersebut diperoleh data kembali, yaitu jenis fiber optiknya itu single mode. Lalu bitrate-nya bisa up to sampai 1,25 GB per second. Lalu ada lebar spektralnya atau laser 0,09 nanometer. Dan yang selanjutnya ada redaman konektor sekitar 0,2 dB. Yang selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang karakteristik dari optika tersebut dari sisi transmitter dan receivernya. Di sini diperoleh gelombang kerjanya ada 1550 nanometer, daya transmitnya sekitar 6 dB, rise time transmitternya 0,26 nanosecond, rise time receivernya 0,26 nanosecond, sensitivitas penerimanya sekitar minus 34 dB, dan lebar spektralnya 1 nanometer. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Nafazaki akan melanjutkan presentasi tugas SKO penentuan kabel. Nah, setelah mendapatkan semua data yang diperlukan dari transceiver, kami lanjutkan dengan menentukan kabel fiber optik yang akan kami pakai. Karena dari data sebelumnya diketahui bahwa jenis fiber optik yang diperlukan adalah single mode, maka kami mencari kabel yang sesuai dan menemukan dengan panjang sebesar 6 km. Lalu, dengan melihat protokol I2G625D yang dipakai oleh kabel tersebut, kami mendapatkan data berupa dispersi material dan rendaman serat optik. Dan nilainya itu dispersi material sama dengan 13,3 PS nanometer kali kilometer dan rendaman serat optik senilai 0,3 dB per kilometer. Selanjutnya, terakhir kami menentukan mesin splicer yang akan kami gunakan. Nah, hal ini bertujuan untuk mendapatkan redaman dari hasil splicingnya. Nah, berikutnya, dengan melihat spesifikasi dari splicer tadi, kami mendapatkan redaman splice sebesar 0,02 dB. Dan sekian dari saya. Untuk perhitungan akan dijelaskan oleh Faza. Oke, kita lanjut ke perhitungan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faza Izatur Rahman Nugroho dengan NIM 110111795. Oke, spesifikasi kita sudah dapat ya dari yang tadi dijelaskan oleh Fajri sama Rifki. Oke, kita lanjut ke perhitungan rest time budget. Pertama, kita akan menghitung rest time total. Caranya karena kita menggunakan format NRZ, bisa lihat di sini. Nah, berarti itu sama dengan 70% dari bitrate. Maka masukkan ke rumusnya berarti 0,7
per 1,25 kali 10 per 9 menghasilkan sebesar 0,56 nanosecond. Kemudian kita menghitung kasta material dengan rumus gaya material dikali L dikali dispersi dikali lebar spektral. Kemudian kita masukkan semua rumusnya dan ketemu 1,6 nanosecond. Kemudian kita tambahkan semuanya ke dalam custom total, yaitu dengan melihat rise time dari transmitter dan receiver ditambah dengan custom material 1,6 nanosecond. Nah, karena kita mendapatkan sendiri, bisa dilihat bahwa angkanya lebih besar daripada rise time total yang harusnya. Maka perlu ada sebuah perencanaan link ulang. Lalu kita pakai pertama dari Kelamongo ke Malaga Fog, yaitu dengan jumlahnya 23,4 km. Dengan menggunakan cara yang sama, didapatkan 0,47 nanosecond. Maka karena sudah terpenuhi, kita lanjut ke selanjutnya. Lalu ada Malaga Fog Saluk. Nah, di sini juga mendapatkan hasil 0,56 nanosecond. Jadi sudah terpenuhi. Lalu dari Saluk dan Kelabit juga sama, 23 km sama seperti yang tadi. Lalu ada juga Kelabit Ayam Mangko Jaya sama seperti sebelumnya, menghasilkan 0,56 nanosecond. Dan yang terakhir yaitu Ayam Mangko Jaya Maibrat yang merupakan paling jauh, yaitu 34 km, mendapatkan 0,55 nanosecond. Kemudian lanjut ke perhitungan powering budget dengan rumus PM sama dengan PS min AT. Lalu kita masukkan semuanya, PS min 2 dikali renggaman konektor ditambah min jumlah splicing, lalu dikali oleh renggamannya splicer, lalu ada renggaman dari fiber optic dikali panjangnya dan ditambah oleh margin sensitivitas, didapatkan min 7,38. Nah, karena sensitivitas penerimanya min 34 desibel, maka sudah terpenuhi. Sama dengan juga Malaga Fog Saluk juga terpenuhi. Lalu Saluk Kelabit yang juga sama seperti sebelumnya, min 7,38, dan juga Kelabit Ayam Mangko Jaya juga sama, min 7,38. Kemudian yang terakhir adalah Ayam Mangko Jaya Maibrat, itu mendapatkan nilai min 10,72 dan juga masih di bawah dari min 34 desibel. Nah, setelah mendapatkan kedua parameter ini, dapat kita simpulkan bahwa pembagiannya sudah bagus, yaitu dari Kelamongo ke Malaga Fog sebanyak 23 km, kemudian Malaga Fog Saluk sebanyak 24 km, lalu Saluk Kelabit sebanyak 23 km, kemudian Kelabit Ayam Mangko Jaya sebanyak 23 km, dan Ayam Mangko Jaya Maibrat sebanyak 34 km. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.